Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri dengan NIM 2023 Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian proposal saya yang berjudul Peran Orang Tua dalam Penanaman Nilai Disiplin dan Kemampuan Membaca Al-Quran melalui Pembiasaan Mengaji Al-Quran setelah maghrib di rumah. Yang pertama itu latar belakang masalah. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam proses pendidikan anak, baik dalam hal akhlak, disiplin, mampu keagamaan. Dalam Islam, orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk membina dan membimbing anak dalam kehidupan sehari-hari. Spiritual, keagamaan yang dapat diterapkan dalam keluarga adalah pembiasaan mengaji Al-Quran secara rutin, terutama setelah waktu sholat maghrib. Secara teoritis, pembiasaan menempatkan strategi efektif dalam pembentukan karakter anak menurut teori behavioristik dan pembelajaran sosial. Perilaku ini yang dilakukan berulang dalam lingkungan yang mendukung akan membentuk kebiasaan jangka panjang. Pembiasaan mengaji Al-Quran di rumah setelah maghrib tidak hanya meningkatkan keterampilan membaca Al-Quran, tetapi menanamkan nilai disiplin seperti ketetapan waktu, tanggung jawab, dan konsisten dalam beribadah. Menurut Zakia Drajat tahun 2005, keterlibatan orang tua dalam pendidikan keagamaan anak sangat menentukan hasil dari proses internalisasi nilai-nilai Islam. Kondisi ideal ini sangat bergantung pada peran aktif orang tua, baik sebagai pembimbing, motivator, mampu teladan bagi anak. Keteladanan orang tua dalam menjaga waktu mengaji, memberikan arahan, serta menciptakan suasana religius di rumah akan memperkuat pengaruh pembiasan tersebut. Namun, kondisi faktual di Cigading RT 01, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon menunjukkan bahwa tidak semua orang tua melibatkan diri secara aktif dalam pembiasaan mengaji setelah maghrib di rumah. Berdasarkan observasi awal yang wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, ditemukan bahwa banyak anak lebih sering mengaji hanya di TPQ atau masjid, sementara di rumah tidak terdapat rutinitas mengaji bersama keluarga. Waktu setelah maghrib seringkali terisi dengan aktivitas menonton televisi, bermain gadget, atau kegiatan non-spiritual lainnya. Kurangnya waktu orang tua di rumah karena bekerja, lemahnya pengawasan, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pembiasaan mengaji menjadi beberapa penyebab rendahnya keterlibatan dalam pendidikan Al-Quran di lingkungan rumah. Hal ini mengakibatkan kurangnya berkembangnya disiplin spiritual dan rendahnya kemampuan membaca Al-Quran secara mandiri pada sebagian anak. Dengan melihat kenyataan tersebut, pentingnya lingkungan penelitian ini mengenai peran orang tua dalam menanamkan nilai disiplin, kemampuan membaca Al-Quran melalui pembiasaan mengaji setelah maghrib di rumah. Di lingkungan Cigading RT 01 RW 01 sebagai kualitas pendidikan agama Islam berbasis keluarga. 2. Selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran orang tua dalam menanamkan nilai disiplin kepada anak melalui pembiasaan mengaji Al-Quran setelah maghrib di rumah. Yang kedua, bagaimana strategi yang dapat diterapkan orang tua dalam membentuk pembiasaan mengaji yang efektif di rumah. Yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembiasaan mengaji Al-Quran setelah maghrib di rumah. Yang keempat, apa saja kendala yang dihadapi orang tua dalam menanamkan kebiasaan mengaji setelah maghrib di rumah dan bagaimana solusi yang dilakukan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui peran orang tua dalam membiasakan anak mengaji Al-Quran setelah maghrib di rumah. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pembiasaan mengaji Al-Quran setelah maghrib dapat menanamkan nilai disiplin pada anak. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh pembiasaan mengaji terhadap kemampuan membaca Al-Quran. Yang keempat,
untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh orang tua dalam menanamkan pembiasaan mengaji setelah maghrib di rumah serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Selanjutnya ada cara penelitian. Yang pertama ada subjek dan sumber data penelitian. Yang pertama subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah orang tua dan anak yang tinggal di Cigading RT 01 RW 01 yang membiasakan kegiatan mengaji Al-Quran setelah sholat maghrib di rumah. Penelitian akan fokus pada keluarga-keluarga yang aktif melakukan pembiasaan tersebut baik secara individu maupun bersama-sama dalam lingkungan keluarga. Sumber data penelitian. Yang kedua, sumber data. Yang pertama ada sumber data primer. Data primer diperoleh langsung dari responden, yaitu orang tua di Cigading RT 01 RW 01 yang membimbing atau mendampingi anaknya mengaji Al-Quran setelah maghrib. Anak yang terbiasa mengaji Al-Quran setelah maghrib di rumah melalui wawancara observasi langsung dan angket atau kuesioner. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi keluarga seperti jadwal harian, buku catatan, hafalan, atau catatan kegiatan mengaji. Literatur atau buku yang mendukung teori tentang peran orang tua, nilai disiplin pembiasaan ibadah, dan kemampuan membaca Al-Quran dari data tokoh masyarakat atau ketua RT atau RW yang mengetahui pembiasaan warganya. Selanjutnya ada jenis data. Yang pertama ada data kualitatif. A. Wawancara. Data diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan orang tua dan anak-anak di Cigading RT 01 RW 01 mengenai pembiasaan mengaji, peran orang tua, dampaknya terhadap disiplin, serta kemampuan membaca Al-Quran. Yang kedua, B. Observasi. Data diambil dari pengamatan langsung terhadap kegiatan mengaji setelah maghrib di rumah, termasuk sikap anak, keterlibatan orang tua, serta rutinitas yang dilakukan. Yang ketiga, C. Dokumentasi. Data diperoleh dari dokumen atau catatan pendukung seperti jadwal harian mengaji, buku bacaan Al-Quran, catatan hafalan, serta dokumentasi kegiatan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan melalui wawancara dengan orang tua dan anak, mengetahui pembiasaan mengaji setelah maghrib di rumah, serta peran orang tua dalam membimbing anak. Selain itu, penelitian juga melakukan observasi langsung di rumah untuk melihat bagaimana kegiatan mengaji dilakukan dan sejauh mana kedisiplinan anak tersebut. Untuk melengkapi data, penelitian juga menggunakan dokumentasi seperti catatan kegiatan, jadwal, atau foto yang berkaitan dengan aktivitas mengaji di rumah. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama ada pedoman, digunakan untuk memperoleh informasi dari orang tua dan anak mengenai kegiatan mengaji dan penanaman nilai disiplin. Contohnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk membiasakan anak mengaji setelah maghrib di rumah? Bagaimana ada perubahan sikap disiplin anak sejak rutin mengaji di rumah? Bagaimana kemampuan anak dalam membaca Al-Quran saat ini? Yang kedua ada lembar observasi. Digunakan untuk mencatat secara langsung perilaku anak dan keterlibatan orang tua selama kegiatan mengaji di rumah. Hal ini yang diamati antara lain. Yang pertama, apakah anak tepat waktu setelah maghrib? Yang kedua, apakah yang orang tua dampingi dan membimbing saat anak mengaji? Yang ketiga, bagaimana sikap anak selama mengaji? Yang ketiga, dokumentasi. Digunakan untuk mengumpulkan bukti pendukung seperti jadwal atau catatan kegiatan mengaji anak, buku bacaan Al-Quran yang digunakan, foto kegiatan anak saat mengaji di rumah. Selanjutnya ada teknik keabsahan data. Untuk menjaga validitas dan keabsahan data dalam ini digunakan beberapa teknik sebagai berikut.
1. Pengumpulan data secara berulang. Data dikumpulkan lebih dari satu kali untuk memastikan A few moments later. konsistensi jawaban dari subjek yang diliti serta memperdalam informasi yang diperoleh. Yang kedua, triangulasi. Penelitian membandingkan data dari berbagai sumber dan metode seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk melihat kesesuaian informasi yang diperoleh. Yang ketiga, pengecekan data kepada subjek. Setelah data dikumpulkan dan diolah, penelitian menginformasi kembali hasil temuan kepada subjek peneliti untuk memastikan bahwa data yang ditulis sesuai dengan apa yang mereka maksudkan. Selanjutnya ada teknik-teknik data. Yang pertama, reduksi data. Data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dipilih yang relevan, dan disederhanakan sesuai fokus pada penelitian, yaitu peran orang tua dalam penanaman disiplin dan kemampuan membaca Al-Quran. Yang kedua, penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi atau tabel agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data ditampilkan, peneliti menarik kesimpulan sementara berdasarkan temuan lapangan, kemudian dilakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut sesuai dengan data yang diperoleh. Yang keempat, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data ditampilkan, peneliti menarik kesimpulan sementara berdasarkan temuan di lapangan, kemudian dilakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut sesuai dengan data yang diperoleh. Baiklah, selanjutnya seksi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baiklah, yang bertanya Julaiha. Pertanyaannya itu, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembiasaan mengaji Al-Quran setelah maghrib di rumah? Nah, jawabannya itu ada 5 solusinya. Solusinya sih Mel. Yang pertama, kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan agama sejak dini, sehingga mereka secara aktif melibatkan diri dalam membimbing anak mengaji. Yang kedua, ketersediaan waktu luang setelah maghrib yang memungkinkan seluruh anggota keluarga berkumpul. Yang ketiga, adanya komitmen keluarga untuk menjadikan waktu maghrib sebagai momen spiritual, bukan sekedar rutinitas harian. Yang keempat, lingkungan yang religius seperti adanya tokoh masyarakat atau tetangga yang juga membiasakan anak mengaji. Yang kelima, fasilitas pendukung seperti adanya mushaf Al-Quran, jadwal mengaji, dan buku catatan hafalan yang digunakan secara konsisten. Sementara itu, faktor penghambatannya itu ada 5 juga. Yang pertama, kesibukan orang tua, terutama bagi yang bekerja hingga malam sehingga tidak sempat mendampingi anak mengaji. Yang kedua, kurangnya pengetahuan orang tua dalam membaca Al-Quran sehingga merasa kurang percaya diri membimbing anak. Yang ketiga, tingginya ketergantungan anak pada gadget atau televisi yang terlambat membuat mereka kurang termotivasi untuk mengaji. Yang keempat, tidak adanya jadwal atau aturan tetap di rumah yang mengatur waktu mengaji sehingga kegiatan ini bersifat tidak konsisten. Yang kelima, kurangnya kesadaran anak akan pentingnya mengaji karena minimnya pembiasaan dan keteladanan dari orang tua. Nah, judul penelitian saya menggunakan studi kasus. Karena saya menggunakan studi kasus ini
ingin meneliti masalah secara mendalam, fokus pada satu objek tertentu, dan memahami fenomena dalam konteks nyata. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you, everyone! Thank you, Elmar!